warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang sudah sukses di luar sana, gaji besar, banyak uang yang Allah berikan dan titipkan kepada kalian, kepada kita semua. Janganlah lupa kita untuk membantu saudara-saudari kita yang kesusahan di luar sana. Karena apa harta dan gaji uang yang kalian punya itu semata-mata hanya titipan Allah kepada kalian, kepada kita semua. Allah menyarankan agar kita, begitu kita senang, kita punya banyak uang, banyak gaji besar, Allah menyarankan kita untuk membantu saudara-saudari kita yang kesusahan, seperti anak yatim, orang yang tak mampu, orang-orang fakir. Jangan sampai kalian lalai, saudaraku. Karena kita memberi, semakin banyak memberi, semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Nggak miskin kita, nggak habis duit kalian itu, nggak habis duit kita ini. Itu janji Allah itu. Malah semakin banyak menguntungkan di dunia, kelak di akhirat nanti. Itu janji Allah. Jadi begitu ada kesempatan, bila kalian misal kalian jalan-jalan atau liburan nanti kerja, bila ada orang yang meminta-minta anak yatim atau orang yang parkir miskin nggak mampu, itu kesempatan kita, kesempatan kalian untuk mencari ridhonya Allah, berkahnya Allah. Sumbang, kasih mereka, beri mereka makan, bila butuh mereka pakaian, kasih pakaian, bila mereka butuh duit, kasih mereka duit. Gak akan habis harta kita itu, saudara. Malah makin tambah berkah harta yang kita dapat itu. Itu tanda kita bersyukur sama Allah. Karena apa yang kalian dapat itu hanya sebab, bukan hasil dari kerja kalian dapat duit itu. Kalian dengan bekerja keras itu bukan karena kalian bekerja kalian dapat duit. Tanpa bekerja pun kalian bisa makan dikasih Allah. Itu hanya sebab. Allah yang memberi itu. Allah yang memberimu makan, Allah yang memberi bekerja, Allah yang memberimu uang. Jangan sampai kita lalai. Seperti dalam Allah berfirman dalam surat At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Bermegah-megahan itu, berboros, itu telah melalaikan kita. Sampai kata hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk dalam kubur. Jangan kita sampai jadi seperti orang yang ada di dalam surah At-Takasur itu, saudaraku. Mohon ampun terus sama Allah, mohon ampun, minta perlindungan, bantu saudara kita. Mudah kau mendapatkan uang dengan gaji besar itu, mudah pula Allah nanti mengambilnya suatu saat. Pernahkah kalian dulu pasti kalian pernah mengalami juga, pernah gak makan, pernah merasakan kelaparan. Ingatlah saudaraku, ingat waktu kalian senang ini, kesempatan kalian, ingatlah waktu saat-saat pada masa-masa kita susah. Menangislah saudaraku, menangis, ingat yang sedih-sedih. Itu akan memberi peluang untuk hatimu akan merasa lembut membantu saudara-saudaramu yang membutuhkan. Kalau kita banyak duit, banyak uang dengan sampai kita menyombongkan diri, naudzubillah saudara, itu udah orang-orang yang seperti itu udah tercatat dalam surah Al-Humazah dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil humazah allazi zama'a mala waddada yahsabu anna malahu akada kalla la yumbazanna fil hutam. Kata Allah, celakalah bagi yang pencela ini, bagi mereka pencela ini dan pengumpat, yaitu orang-orang, katanya, allazi zama'a mala waddada, orang-orang yang menghitung-hitung hartanya, mengumpulkan hartanya, uangnya. Mereka mengira, kata Allah, mereka mengira bahwa harta ini dapat memberinya manfaat.
kalla la yulmazanna fil hutama. Sesungguhnya tidak, mereka itu akan dilempar ke dalam neraka hutama. Narullahil muqadah kata. Jadi saudaraku, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini yang telah difirmankan Allah sudah memberi gambaran kepada kita supaya waspada. Jangan seperti orang-orang yang seperti yang ada dalam surah Al-Humazah ini. Kita mengira harta kita itu dapat mengekalkan kita, dapat membahagiakan kita. Kalau kita tidak bersyukur pada Allah, tidak membantu, tidak mendengar perintah Allah, tidak membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, niscaya Allah akan menyeret kita ini ke dalam neraka hutama. Neraka azab itu, neraka hutama itu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Jadi saudaraku, begitu tetaplah kita bekerja keras, tetap memohon ampunan pada Allah, berharap sama Allah, bantu saudara-saudari kita yang lebih utama yang ada masih dalam kerabat keluarga. Jangan lupakan mereka, karena harta yang kita punya ini, hasil jeripah yang kita dapat ini hanyalah semata-mata titipan dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang jago, bukan karena kita yang berskill dapat gaji tinggi, tidak, saudaraku. Kita itu hanya sebab Allah memberikan, kita kerja itu hanya sebab Allah memberikan padamu. Tanpa kau bekerja, tanpa kita bekerja, tanpa kita berusaha pun, kalaulah Allah menginginkan engkau kaya, engkau sukses, insya Allah bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk melakukan itu semua. Tengok orang gila di pasar-pasar sana, biar lebih jelas, biar lebih terbuka akal kita ini. Mereka itu gak kerja, bisa dikasih makan sama Allah, hidup, tidur di emperan, digigiti nyamuk, gak sakit. Makan nasi basi, gak sakit. Kalau kita makan nasi udah basi aja pasti mencret 3 hari 3 malam. Tidakkah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu? Bukalah hati kita, saudaraku, pikiran kita, hati kita buka. Lembutkan hati kita dengan membantu, memberi bantuan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Senantiasa ingat sama Allah, ingat orang susah, ingat di saat diri kita ini susah. Ingat siapa kita dulu, apa kita dulu, sampai sekarang jadi seperti ini. Bersyukur sama Allah, banyak mohon ampun sama Allah, berterima kasih sama Allah. Dan jangan lupa yang lebih utama, sholat kita jangan sampai pernah ketinggalan. Itu kunci amal, sebaik-baiknya amal adalah sholat. Wajib hukumnya bagi kita muslim. Itu tanda itu tanda satu-satunya tanda utama melebihi amal manapun, amal soleh manapun adalah sholat. Setelah sholat, bantu sampaikan kebenaran, nasihati dalam kesabaran teman-teman kita yang lalai. Itu kunci kita untuk menuju ke surga. Kita hidup di dunia ini, saudaraku, sahabatku, ujian hidup di dunia ini, ujian kita untuk mati di akhirat. Apakah ada dari kalian atau dari kita semua ini yang bisa terhindar dari kematian? Kematian itu jelas pasti akan datang menyebut kita kapanpun, dimanapun kita berada. Yang ditakutnya, saudaraku, kita mati dalam keadaan maksiat sama Allah, lupa diri sama Allah, lupa pada keluarga kita yang kesusahan, lupa pada saudara-saudari kita yang membutuhkan, lupa kepada anak yatim. Malah kita kadang menghardik mereka, mencela mereka karena kita punya. Itu semua kerjaan setan laknatullah.
Saya di sini bukan untuk menggurui ataupun sok terlihat biar sok soleh atau sok apalah. Justru saya di sini masih belajar, sama-sama menyampaikan pesan kebenaran Allah, saling mengingatkan agar kita selamat di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hidup di dunia ini hanya ujian. Mati lebih cepat lebih bagus. Tapi solusinya, pertanyaannya, mati itu dalam keadaan beriman sama Allah atau dalam keadaan maksiat? Dunia ini hanya cobaan. Jadi saudara-saudariku yang buat kalian yang sukses di sana, banyak duit, setidaknya bagi bantu orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim di sana, terkhususnya keluarga kalian dulu. Habis itu lihat lingkungan kalian di sana, tetangga, anak-anak yatim, orang yang nggak mampu, perhatikan agar berkah, makin banyak uangmu. Janji Allah itu nggak akan habis uangmu dengan kau memberi semampumu. Bila kau nggak ada duit, ya bantu dengan tenaga. Jadi kiranya saudaraku, cukup sekian lah pesan singkat yang dapat saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat untuk kita, terlebih lagi terutama buat diri saya sendiri, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat saudara-saudara kita yang kesusahan, membutuhkan, anak-anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin.